Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, perkenalkan, nama saya Zahratani Jamaluddin dengan NIM PO 71320322100. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi darah, dan komponen darah. Darah merupakan komponen esensial makhluk hidup berupa jaringan cair yang sangat penting bagi manusia yang memiliki banyak kegunaan untuk menunjang kehidupan. Nah, darah itu sendiri terbagi atas dua bagian. Yang pertama ialah bagian yang cair yang biasa kita sebut dengan plasma. Yang kedua adalah bagian atau unsur-unsur padat yaitu sel-sel darah. Nah, darah membentuk 6 sampai 8% dari berat badan tubuh total. Volume darah secara keseluruhan kira-kira 5 liter. Perbedaan antara plasma dan serum. Nah, plasma memiliki antikoagulan, sedangkan serum tidak memiliki antikoagulan. Apabila kita telah mengambil darah melalui pengambilan darah vena dan memasukkannya ke dalam tabung merah atau kuning, plasma darah tidak akan membeku karena faktor pembekuannya tidak aktif, diakibatkan karena adanya antikoagulan yang menahannya. Sedangkan serum akan membeku, faktor pembekuannya aktif atau koagulasinya aktif. Nah, antikoagulan itu sendiri berfungsi untuk menghambat faktor pembekuan darah. Adapun beberapa antikoagulan seperti EDTA dan natrium citrat. Nah, setelah darah disentrifugasi, kita akan melihat dalam tabung darah ini. Nah, yang paling kuning di atas itu adalah plasma. 55% dari volume darah tidal. Yang hitam ke bawah 45%, sisanya adalah sel-sel darah. Nah, di dalam sel-sel darah terbagi lagi, yaitu yang paling atas yang samar-samar itu adalah bavikot atau trombosit. Jumlahnya di dalam tubuh itu 0,6 sampai 1%, dan leukosit jumlahnya dalam tubuh itu 0,2%. Sisanya yang ke bawah hitam pekat itu merupakan eritrosit yang menempati sebagian besar volume dalam tubuh, yaitu 99%. Nah, adapun komponen darah yaitu yang pertama eritrosit, yang kedua leukosit, dan yang ketiga adalah trombosit. Fungsi darah memicu dari komponen darah tersebut, yang pertama eritrosit, yaitu mengikat oksigen atau hemoglobin. Yang kedua, mengangkut dan menghasilkan nitrit oksida. Yang kedua yaitu fungsi leukosit, yaitu sebagai sistem pertahanan tubuh. Yang ketiga itu trombosit. Fungsi trombosit adalah membantu pembekuan darah atau hemostatis. Nah, komponen darah yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah sel eritrosit. Nah, sel eritrosit adalah sel darah yang paling banyak di dalam tubuh, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu sebanyak 99% yang berada dalam tubuh manusia. Adapun bentuknya yaitu bulat atau oval, dari samping seperti terlihat berbentuk cakram atau bikonkav dengan sentral skromia sekitar setengah diameter sel. Warnanya yaitu merah, diakibatkan karena adanya hemoglobin, tidak memiliki nukleus. Warna di tengahnya atau di skromanya itu berwarna merah pucat. Nah, eritrosit memiliki masa hidup sekitar 120 hari atau 4 bulan. Hemoglobin adalah protein yang mengandung besi, terdiri dari 4 rantai polipeptida atau rantai globin. Nah, di setiap rantai memiliki kantong yang dalam tempat penyimpanannya terdapat gugus hem yang mengandung besi. Nah, bagaimana oksigen terlepas dari eritrosit?
Yang pertama ialah suhu mengalami kenaikan. Yang kedua, pH-nya itu menurun atau asidosis. Yang ketiga, suatu zat atau yang biasa disebut suatu zat yaitu 2,3 dpg meningkat. dpg adalah difosfoglukan. Oksigen masuk ke dalam eritrosit yaitu suhunya turun, pH-nya naik atau basa atau alkalosis, zat 2,3 dpg-nya itu turun. Nah, komponen darah yang kedua ialah leukosit. Leukosit ini memiliki jumlah yang sedikit di dalam tubuh, sekitar 0,2% di dalam tubuh manusia. Nah, leukosit sendiri ini berperan sebagai menjaga sistem imun tubuh. Dalam keadaan normal, terdapat 5 jenis leukosit dalam darah. Nah, 3 diantaranya disebut granulosit karena sitoplasmanya mengandung granul. Berdasarkan warna granul pada pewarnaan sediaan apusan darah, tepi sel-sel tersebut dibagi menjadi neutrofil atau granul ungu kecil, eosinofil atau granul jingga besar, dan basofil atau granul ungu tua besar. Ketiganya memiliki inti berlobus atau polimorfik, sehingga dikenal sebagai leukosit polimorfonuklear atau polimorf. Nah, granulosit terutama berfungsi di jaringan daripada di aliran darah. Sel-sel ini dapat mencapai jaringan dengan migrasi menembus endotel kapiler. Adapun leukosit yang memiliki satu inti sel yaitu limfosit dan monosit. Limfosit merupakan komponen darah dari leukosit yang paling kecil. Sedangkan monosit bagian dari leukosit yang paling besar. Neutrofil adalah bagian dari leukosit yang paling banyak di dalam darah manusia. Ada sekitar 50-70% dari jumlah leukosit. Nah, neutrofil hanya berada dalam sirkulasi sekitar 7 jam. Neutrofil merupakan sel fagosit yang merespon terhadap rangsangan komotaksis dengan bermigrasi ke lokasi-lokasi infeksi. Inflamasi atau kematian sel, prosesnya adalah menggelinding sepanjang endotel, melekat ke reseptor endotel spesifik, berjalan menembus dinding kapiler, dan bermigrasi melewati jaringan sebagai respon terhadap zat kemotaksin. Neutrofil menelan bakteri dan material asing lain di jaringan dengan proses yang disebut fagositosis. Hampir setengah dari jumlah leukosit dalam tubuh adalah sel neutrofil. Neutrofil segmen sekitar 50-70% seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Neutrofil adalah sel pertama dari sistem kekebalan tubuh yang merespon dengan cara menyerang bakteri atau virus sebagai tameng utama. Neutrofil juga akan mengirimkan sinyal yang memperingati sel-sel lain dalam sistem kekebalan tubuh untuk merespon bakteri atau virus tersebut. Bagian-bagian leukosit yang pertama ialah limfosit. Nah, limfosit ini bagian dari leukosit yang paling kecil dan memiliki satu inti sel saja. Nah, akan tetapi inti selnya itu besar, hampir menutupi sitoplasmanya. Yang kedua ialah monosit. Nah, monosit ini sendiri merupakan bagian dari leukosit yang paling besar dan berbentuk seperti ginjal dan hanya memiliki satu inti sel. Yang ketiga ialah neutrofil. Neutrofil ini memiliki segmen lebusnya banyak atau lebesnya banyak, tidak lebih dari 5 bisa 3 sampai 5 segmen, dan sitoplasmanya bergranula. Yang keempat adalah eosinofil. Nah, eosinofil ini memiliki lobus 2, seperti kacamata kuda. Granulanya itu lebih besar dari neutrofil, berwarna ungu jingga. Yang kelima ialah basofil. Nah, basofil ini memiliki granula besar berwarna ungu dan hampir menutupi nukleusnya.
Nah, komponen darah yang ketiga ialah trombosit. Trombosit adalah sel terkecil dari darah yang jumlah normalnya berkisar antara 150.000 sampai dengan 450.000 keping per mikroliter darah. Nah, layaknya sel darah merah, trombosit tidak memiliki nukleus dan tidak dapat melakukan pembelahan sel atau disebut mitosis. Adapun kalau dilihat dari mikroskop, trombosit itu adalah bintik-bintik kecil di antara sel limfosit dan sel eritrosit. Fungsi trombosit dalam tubuh itu untuk membantu pembekuan darah. Sekian penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi darah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.